Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan lagi NMAX ya, NMAX New yang bermasalah di bagian starter. Ya inilah susahnya motor-motor tanpa engkolnya. Asal starternya nggak bisa fungsi ya masuk bengkel. Seperti ini ceritanya. Jadi NMAX itu banyak gejalanya, banyak masalahnya di bagian starter ya. Karena dia sudah pakai sensor-sensor ya, pokoknya motor injeksi jenis NMAX yang sudah full injeksi kayak ini memang tanpa engkol ini memang agak susah. Ini akan saya perjelas ya, karena saya ini ya alhamdulillah saya bengkel, jadi kita hanya sharing dan berbagi ilmu. Biasanya kalau NMAX ini yang paling mudah aja kita mulai ya. Biasanya kalau NMAX nggak mau starter, itu yang Anda cek pertama itu aki. Kalau aki bagus ya, kalau aki bagus, lalu cek di bagian kaki standar, kaki samping ini ya. Ini biasanya bermasalah, Anda potong saja, Anda sambung. Kalau Anda nggak punya scanner ya, kalau punya scanner itu gampang bisa keluar dia penyakitnya. Kalau motor ini misal kaki pinggirnya masih on, itu keluar di scanner, itu gampang. Ya, satu masalahnya biasanya di aki, dua di kaki, tiga biasanya di sekring. Ya, terus Anda harus bisa bedakan dia nggak bisa starter ini seperti apa. Nah, masih bunyi cetik-cetik apa enggak? Ini masih bunyi, cuma lampu milnya manteng terus ya, seperti ini ya. Ya, lampu mil ini harusnya hilang. Nah, ini kesusahan di OBD2 itu nggak bisa dibaca kerusakannya apa, karena dia nggak ada tanda kedipan berapa kali seperti di OBD1. Kalau OBD1 dia ada kedipan misal 7 atau 8 atau 52 atau ya dan seterusnya, itu bisa kita baca, oh berarti yang rusak ininya begitu ya. Tapi kebetulan motor ini OBD2, jadi ya manteng seperti ini, mecicil ya. Jadi kalau nggak pakai scanner memang susah. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya seperti ini. Tapi alhamdulillah kalau saya punya scanner. Oke, jadi satu di bagian aki, kedua di kaki, kemudian ketiganya harus Anda bisa bedakan. Nah, ini ada bunyi titik-titik enggak? Bentar, kita tes ya. Kedenger enggak? Nah, itu ada bunyi cetik-cetik ya. Itu menandakan kalau ada bunyi cetik-cetik berarti arus yang menuju ke relay kaki 5, kaki 4, yang menuju ke starter, yang menuju ke dinamo spool itu berarti masih bagus. Ya. Berarti masih bagus. Lalu yang ke berapa tadi? 1, 2 kaki, 3 masalah starter bisa cetik-cetik. Keempat, itu Anda bersihkan bagian area magnet. Dicopotin ya magnetnya, nanti dicopotin pakai tracker, dicopot. Tadi udah saya bersihkan tapi udah sembuh juga. Kita bersihkan sensor CKP-nya utama ya. Itu kita bersihkan. Kalau masih nggak starter kayak ini, buka aja ini. Ya, buka. Ini berarti yang keempat di bagian magnet ya, yang perlu dicek. Kelima itu bagian soket-soket dari spool. Dari spool itu kan ada kabel 3 yang besar-besar itu. Nah, ini dibuka nanti kelihatan, ini posisinya ada di sini. Ya, ini kabel 3 ini. Ini biasanya kalau NMAX itu atau Aerox itu biasanya terbakar. Satu di sini. Ya, jadi kelima ini ya, kelima di bagian soket sebelah sini. Keenam nanti soket di bagian ECU. ECU itu tempatnya ada di depan dan ini belum saya buka ya, kebetulan sebelum saya buka. Karena saya yakin itu bukan di bagian ECU sini, bukan bagian soket ECU. Biasanya yang bagian kelima, titik kelima ini, yaitu soket sambungan ke spool. Ya, kita cabut aja. Nah, ini kosong kan? Ya, kosong. Ini berarti ini masalahnya. Kita bersihkan dulu, nanti kita coba hidupkan gimana, oke? Atau kita ganti aja soketnya kalau ada di toko. Sepertinya susah nyari soketnya ini, oke? Kita bersihkan dulu. Ini melanjutkan video NMAX tadi ya. Ini udah kita lakukan pembersihan ya. Jadi ini yang tahap kelima, yaitu soketnya. Ini buka aja seperti ini udah. Nah,
Ini udah saya bersihkan. Nah, ini tadi yang terbakar atau leleh ini. Ini udah saya bersihkan, saya semprot pakai karbu cleaner, pakai kompresor, lalu kita coba colokkan ya, kita tes ya. Untuk yang bawah udah juga dibersihkan, kita pasang soketnya. Aduh, agak susah ini karena tangan satu ya, sebentar ya, sabar. Untuk sebuah ilmu seperti ini kita harus sabar. Bekerja pun kita ya harus sabar. Oke, udah masuk sempurna. Bentar. Lalu kita kontak on. Ya, untuk tanda milnya ini belum hilang, nanti kita reset pakai alat, pakai scanner. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hidup, alhamdulillah. Udah hidup dengan normal, tinggal buang kode milnya yang masih manteng ini. Kalau saya pakai scanner ya. Bentar, kita ambil scanner. Oke, kita matikan dulu. Ya, kita matikan, lalu kita colokkan soket DLC-nya. Ini untuk BD2 ya. Jadi kalau scanner yang biasa nggak bisa. Ini harus scanner yang bisa OBD2. Nanti ada penjelasan lagi sendiri. Oke. Nah, ini udah nyala. Diagnosa. Oke, ini JDiag ya. Nah, ini pilihlah OBD2. Oke. Engine oke. Menghubungkan kaicu. Menghubungkan kaicu ini biasanya maunya dikontak dia. Nah, kontak on. Nah, itu terlihat di sana kode milnya masih ada ya. Nah, itu kode milnya masih manteng itu. Aduh, ya, masih manteng. Lalu kita reset di sini. Nah, ini udah keluar datanya. Penguncian data, pembacaan tampilan data, penguncian data, membaca kode kerusakan, menghapus kode kerusakan. Jadi kita hapus, oke. Yakin ingin menghapus sejarah kerusakan, oke. Penghapusan berhasil, oke. Jadi kita lihat di atas real ya. Nah, udah hilang kan ya. Kalau kita punya scanner seperti ini anak, lalu kita balik lagi, oke. Balik, lalu cabut soket DLC nya. Aduh, keras juga. Bentar, kita cabut dulu soket DLC nya. Nah, udah tercabut, scanner udah mati. Kita pindahkan dulu scannernya, nanti pecah, ini bahaya ini. Oke, itu udah hilang, lalu kita start. Nah, udah nggak timbul lagi, oke. Oke, aman. Oke, akan saya perjelas lagi ya. Kita matikan dulu. Oke, kerjaan kita udah selesai, jadi akan saya perjelas. Kalau Anda punya masalah seperti ini, lakukan tahap-tahap seperti tadi ya. Jadi seperti itu, semua motor yang jenis OBD2 itu memang nggak ada kedipan kalau dia waktu ada masalah. Kode milnya hanya manteng, itu OBD2. Terus penjelasannya seperti apa ya? Intinya kalau motor-motor seperti ini itu masalahnya pasti di kabel-kabel, di sensor. Yang penting akinya bagus loh. Aki bagus dan dashboard di atas itu nyala.
maksudnya masuk di kontak nyala semua, itu aman berarti, nggak ada masalah. Paling hanya di soket-soket kabel sensor seperti itu. Oke, jadi kita ini hanya sharing dan berbagi ilmu ya, nggak ada maksud untuk menggurui. Di atas langit itu masih ada langit, di atas yang pintar masih ada yang lebih pintar. Kita hanya sharing dan berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat ya tolong di share, tolong di subscribe, tolong di like, komen, supaya video ini terus berkembang, channel saya berkembang, dan saya pun semakin semangat untuk membuat video-video yang lain seperti video yang saya buat sekarang. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.